Siang ini kami kedatangan sahabat narasumber pemerhati lingkungan dan pemerhati kebahagiaan. Bro Yopi Worek, perjalanan panjang beliau dalam jurnalistik dan kegiatan-kegiatan sosial menjadi dasar kami ingin ngobrol dengan beliau. Selamat siang, Bro. Selamat siang, terima kasih undangannya luar biasa. Oke. Ada poster yang sudah mendahului berjudul Mari Menanam Pohon. Apa sih yang dimaksud dengan Mari Menanam Pohon ini, Bro? Ini pesan sederhana dan pesan yang tua. Sudah cukup tua pesan ini. Pesan dari orang tua, mari menanam dan seterusnya. Ada yang karena kepentingan ekonomi, tapi mari menanam ini juga karena kepentingan pelestarian lingkungan. Tetapi sekarang ini, mari menanam ini menjadi sangat penting. Bahkan saya harus katakan bahwa ini yang pesan yang utama untuk publik. Harusnya pemerintah meneriakkan ini secara masif kepada masyarakat. Kita sudah banyak pelajaran bagaimana pentingnya menanam. Banyak sekali pelajaran. Terakhir kita punya pelajaran Sumatera. Karena kita bukan menanam di sana. Di sana ada yang menanam tapi menanam monokultur sawit. Kemudian pohon yang harusnya ditanam justru ditumbangkan. Dan kita sudah saksikan betapa tragisnya peristiwa Sumatera. Gelondongan kayu menyerbu kampung-kampung dan seterusnya. Mari menanam ini, ya menanam pohon maksudnya, seperti saya katakan tadi, ini pesan sudah tua dari orang-orang tua kita dulu. Ayo batanam. Orang Manado bilang mari coba tanam dan seterusnya. Kepentingannya adalah kepentingan hidup. Bukan hidup manusia saja, tetapi hidup semua organisme. Kalau hutan rusak, bukan cuma orang yang rusak, bukan cuma orang yang mati. Hewan, binatang-binatang, bahkan ada begitu banyak organisme yang mati. Kita ambil contoh, di Sulawesi Utara, kita punya hewan-hewan endemik, anoa, babi rusa, burung maleo dan seterusnya. Mereka semua memerlukan hutan. Rumah mereka hilang. Rumah mereka hilang. Dan sekarang kita tidak bisa temukan dengan gampang lagi anoa, yang orang Manado bilang sapi hutan, babi rusa. Kita tidak gampang menemukan karena mereka kehilangan tempat tinggal. Tadi dimulai dengan Bro katakan ada kejadian di Sumatera sehubungan dengan banjir bandang itu. Yang diinisiasi bahwa kemungkinan itu besar karena kegagalan manusia menjaga hutan. Bagaimana dengan kondisi yang diamati di sekitar kita di Sulawesi Utara? Di Sulawesi Utara sebenarnya sudah ada peringatan-peringatan peristiwa-peristiwa bencana alam yang sekarang ini semakin, saya harus katakan semakin rutin terjadi di Sulawesi Utara, baik di kota maupun di kabupaten. Saya ambil contoh, Boltim, Bolsel, dan Mitra di tahun 2000-an, sebelum 2000-an, itu belum pernah ada peristiwa bencana banjir bandang. Tapi ketiga daerah ini, bahkan Bolmong Raya, ini sudah sudah jadi langganan. Karena apa? Karena rusaknya hutan. Karena daerah penyangga yang ibarat sudah bobol. Ada benteng-benteng hutan penyangga itu sudah bobol semua. Dan ini peringatan yang serius. Tetapi saya harus mengatakan bahwa pemerintah harusnya mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan upaya pencegahan. Salah satunya tadi mari menanam. Ini harus menjadi program yang serius dari pemerintah. Kalau tidak, kita akan mengalami bencana ke bencana. Sependapatlah, Bro. Tetapi tergambar kompleksitas usaha ini. Nah,
tadi dikatakan perlu mendorong teman-teman di pemerintahan, tetapi bagaimana dengan gerakan-gerakan masyarakat, gerakan-gerakan kerohanian, gerakan-gerakan sosial politik? Seharusnya juga paling tidak turut berperan serta membantu sisi pemerintah. Apakah Bro Yopi juga melihat bagaimana peran pemuda, bagaimana peran gereja, bagaimana peran kerohanian untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam soal bagaimana menanam? Adakah contoh dan usulan praktis yang boleh kita adopsi bersama? Ya, saya kira benar, penting sekali bahwa ini tidak hanya kerja pemerintah. Justru pemerintah mendorong, memfasilitasi masyarakat untuk bersama-sama mengatasi persoalan ini. Jika tidak, justru masyarakat sendiri yang akan merasakan akibatnya. Oleh karena itu saya setuju kalau semua elemen, mau pemudanya, mau organisasi keagamaan, partai politik dan seterusnya turun dan melakukan penanaman pohon. Tentu dengan program yang terukur, yang terkontrol baik. Jangan cuma pipa tanam kasih dia, tidak akan memberi manfaat. Kemudian pemerintah di semua level, organisasi di semua level ini harus benar-benar concern, punya kekuatan moral. Jadikanlah ini sebagai gerakan moral. Moral karena ini terkait dengan kehidupan kita dan kehidupan anak cucu kita. Dan ini serius. Jangan dianggap ini kan persoalan dari dulu sudah begitu. Jangan. Karena akibatnya itu tadi kengerian yang kita lihat. Contoh di Sumatera, dan kita di sini sebenarnya kan sudah mengalami itu. Janganlah sampai terjadi kejadian yang barusan terjadi ke saudara-saudara kita di Sumatera, baru kita tergerak dalam gerakan massal. Persis kalau sudah terjadi bencana ya. Persis. Nah, tapi bagaimana peran lebih detail di sektor pendidikan ya? Bagaimana kita kan objektif kita kan juga ada kepada generasi muda. Apa contoh praktis program yang boleh diinisiasi di gerakan seperti gerakan pemuda, baik gerakan pemuda di bawah naungan kegiatan-kegiatan sosial maupun secara formal di pendidikan SMP SMA itu menjadi objektif yang karena mereka juga yang akan menikmati dan akan mengalami jika ada terjadi. Jadi kesadaran ini tentu dari orang tua, tetapi bagaimana melibatkan generasi muda, bahkan anak-anak SD dari SD, SMP ini harus diedukasi sedemikian rupa sehingga mereka tahu apa manfaat menanam pohon. Ya, saya ingat salah satu postingan dari Bro Yopi yang saya lihat, Bro sharing tentang situasi di Jepang. Bagaimana pohon ditebang pun ada semacam budaya dan sebuah aturan yang menjadi edukasi kepada adik-adik dan pemuda. Saya kira di Jepang hutannya tidak pernah berkurang, justru bertambah. Karena ada budaya itu, ada aturan itu. Aturannya antara lain setiap orang yang menanam pohon dia mendapat sesuatu yang dapat poin dari pemerintah. Tetapi setiap orang yang menebang pohon itu harus minta izin. Biarpun nganapi pohon, harus ada prosedur izin menebang pohon dengan detail pertanyaan, for apa ini pohon? Nah, dan seterusnya. Apakah ini memungkinkan menjadi sebuah kegiatan ekstrakurikuler di SD, SMP, dan SMA? Sehingga betul-betul anak-anak muda kita sejak dari dini dikondisikan baiknya ekosistem ini dijaga. Oh iya, saya kira tidak terlalu berat untuk mengedukasi pemuda, anak-anak sekolah kita untuk bagaimana menanam ini menjadi sebuah budaya, jadi tradisi dalam kehidupan anak-anak muda kita. Saya ingat dulu di kampung-kampung, kalau mau masuk minta, mau kawin, orang tua akan tanya, seberapa banyak pohon yang ada tanam. Kalau nyendak cukup, kalau nyendak cukup atau cuma sedikit, ya lamarannya bisa ditolak. Ini kearifan lokal yang terkait dengan menanam. Bahwa menanam ini sesuatu yang sangat penting dari dulu.
Minahasa tradisi ini mudah-mudahan masih bisa bertahan. Dan Anda mau menikah, akan ditanya oleh calon mertua, sudah berapa banyak pohon yang kau tanam, kelapa atau apa dan seterusnya. menarik kearifan lokal Ya, ini. kearifan lokal ini harus, sebenarnya spirit menanam ini sudah ada di masyarakat Minahasa dan di masyarakat suku lain. Nah, hanya saja sekarang bagaimana kita menghidupkan kembali ini Ya. di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, itulah barangkali memang ternyata pekerjaan ini banyak, kompleks. Kita mendorong pemerintah untuk bersama-sama, Ya. tetapi kita juga mendorong aktivitas sosial itu dari bawah. Sekarang kehutanan di sini, Kementerian Kehutanan di Sulawesi Utara, dia setiap tahun menyiapkan jutaan bibit. Bagaimana cara akses itu? Itu gratis malah. Tetapi persoalannya kesadaran masyarakat di sini yang belum cukup baik untuk menyambut. Banyak sekali jutaan bibit yang tidak pada usia tertentu ketika tidak diambil atau tidak dimanfaatkan harus dimusnahkan. Itu Kementerian Kehutanan ada 2 tempat sini, yang satu di Batu Putih, yang satu di Cima, Papangan. Saya sejak 2013 bolak-balik ke titik-titik itu untuk menjemput sekian banyak bibit, dan saya bagikan. Saya tidak punya tanah yang cukup luas, sehingga saya bagikan ke teman-teman, bagikan ke desa-desa tertentu. Ada pengalaman menarik untuk di-sharingkan dengan pengalaman membagi bibit ini? Saya pernah membagi bibit cukup banyak, bibit aren seho di sini. Saya ditertawai karena seho identik dengan cap tikus dan seterusnya. Hanya itu aja yang saya anggap. Padahal misi saya bukan soal cap tikusnya, tapi soal lingkungan. Sebab aren ini adalah tanaman yang sangat tangguh. Dia mampu menyimpan air yang cukup banyak, kemudian dia sanggup menahan, dia menjadi pohon penyangga yang terbaik. Tapi pemahaman ini tidak cukup dikuasai oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya mau mendorong pemerintah juga masyarakat untuk bersama-sama menjemput jutaan bibit yang setiap tahun disiapkan di Kementerian Kehutanan. Jangan-jangan ini bro, ini menjadi gerakan massal yang kita harus dorong sebagai berita Natal ya. Karena sangat setuju. Sebab pemaknaan di Minggu Adventist ini ada ternyata banyak program pemerintah yang tak terrealisasi karena tidak ada mur and baut itu, tidak ada aktivitas, tidak ketemu mur and bautnya. Karena apa? Upaya kita, kesadaran pemimpin-pemimpin kita, pemimpin formal, informal, non formal ini harus sama, memiliki spirit yang sama terkait lingkungan. Dan sederhana sih sebenarnya menanam. Apa sih menanam itu? Apa yang repot dari menanam? Dia tidak harus menggunakan alat canggih dan seterusnya, tidak. Menanam pohon itu gerakan yang sederhana, tetapi sangat penting untuk masa depan kita. Ya, sependapat lah bro. Tapi tergambar memang suatu pekerjaan rumah yang perlu kita lanjutkan. Ini harus disuarakan di semua titik, di semua lini, di ibadah-ibadah, di pertemuan-pertemuan informal. Ini harus diteriakkan terus. Yang jangan-jangan dari ngobrol sederhana ini kita mencoba membantu meliterasi bahwa minggu-minggu dalam rangka tahun baru dan perayaan Natal juga menjadi topik. Kita damai dengan diri kita, tetapi juga damai dengan alam. Kita harus damai dengan alam ini. Alam itu tidak bisa bersuara, tetapi dia punya dimensi yang sama dengan kita. Cukup egois kalau kita damai untuk diri sendiri. Oh iya, kita justru tidak damai kalau kita berdamai dengan diri sendiri ya, hanya dengan diri sendiri. Kita berdamai dengan lingkungan kita, lingkungan sosial, dan berdamai dengan alam. Ini pesan firman loh, berdamai dengan alam.
ada banyak dalam firman bahwa kita harus berdamai dengan alam. Sependapat lah. Ternyata ada frekuensi dan narasi pekerjaan yang perlu dilanjutkan. Tentu ngobrol kita ini hanya sebuah titik start, hanya sebuah titik dari perjalanan yang panjang. Tetapi saya sependapat dengan Bro Yopi, kita orang harus tidak henti-hentinya berliterasi. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan dari seorang tokoh pers, bagaimana kita menangkap ikan tanpa mengerukan air. Dan ada satu ajakan lagi, kalau tidak ada burung bernyanyi di pagi hari, kita orang yang bernyanyi terhadap bagaimana membantu menjaga lingkungan dalam kegiatan yang sangat sederhana. Dan itu saya lihat dari amati dalam pekerjaan postingan-postingan Bro Yopi, menanam pohon. Praktis, ada satu yang saya tanya. Dari pengalaman praktis, pohon-pohon apa saja yang layak ditanam? Yang punya nilai bukan hanya ekonomi, tapi juga dalam rangka kekuatan pelestarian ini. Tadi sudah disebut aren, tetapi apakah hanya itu? Kalau di balai pembibitan itu ada banyak. Selain aren, ada cempaka, ada nantu. Kita pakai bahasa sini aja. Cempaka, jabon, sengon, durian, dan seterusnya. Itu tersedia cukup banyak. Dan itu jutaan. Kalau untuk Sulawesi Utara, sekarang ini yang sementara berkembang cempaka, jabon, sengon. Ini tiga ini. Selain durian. Dan ini pohon-pohon yang selain dia memiliki daya dukung lingkungan, tetapi juga dia punya nilai ekonomis. Dan pada saat tertentu kalau sudah terbangun hutan produksi, tentu ada hitung-hitungannya. Berapa luas hutan yang tersedia dan seterusnya. Saya ingin kasih catatan bahwa di Sulawesi Utara itu hampir semua kabupaten kota tidak memiliki cadangan hutan ideal. Dan ini sudah high risk, risiko tinggi. Tomohon, Manado, Minahasa, Bitung, Mitra, itu sudah pada level risiko tinggi terkait hutan, karena cadangan hutannya atau luas hutannya sudah jauh di ambang ideal, sudah jauh merosot. Data ini cukup sensitif, dan saya rasa saya mencatat 7. Catatan ini catatan resmi pemerintah. 7 kabupaten kota itu karena hutannya sudah sangat berkurang, dia ada dalam titik resiko tinggi. Kalau menurut Yopi, jalan keluar praktis tanpa untuk mengganggu program-program lainnya yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai bentuk yang lebih nyata dan praktis. Apa kira-kira? Kembali lagi, semua pihak turun menanam. Sederhana ya? Sederhana sekali. Turun menanam. Teknik menanam kan tidak perlu belajar di mana. Anak kecil aja bisa menanam. Kita galikan lubang dia tanam. Contoh praktis kearifan lokal, kalau mau kawin, mau masuk minta, ada prasyarat pernah menanam pohon, apakah itu bisa diregulasikan itu? Menurut saya itu biar dijadikan budaya. Karena kalau diregulasi lagi, ada risiko-risiko. Bisa risiko hukum. Belum pada tingkatan itu. Kita tidak seperti Jepang. Karena disiplin Jepang itu bahwa menanam pohon harus minta izin, kalau tidak izin bisa dapat hukuman. Belum sampai di situ kita lah. Tetapi semangat menanam ini dulu yang harus kita gerakkan. Kalau turun di bawah regulasi, etika ataupun SOP di tatanan lokal. Oh bisa, saya kira bisa, nggak ada masalah. Kita membuat kebijakan atau membuat seruan, dan ini menjadi sebuah gerakan moral, saya kira nggak ada masalah. Ya, saya rasa teknologi ini sangat masif masuk ke personal. Sayang dengan keberadaan teknologi yang sangat masif dan personal itu tidak diselipkan dengan etika, menjaga lingkungan itu, dengan SOP yang praktis. Bagaimana contoh-contoh saya kira gerakan ini kalau menjadi sebuah gerakan moral, ya nggak perlu perintah susah-susah mau perintah. Kalau ini ada kesadaran
dari masyarakat, dari pemerintah, dan mereka turun menanam. Luar biasa. Saya kira silakan pemerintah bisa memberi contoh, memberi teladan, mari menanam dan seterusnya. Dan masyarakat akan ikut. Ya, keteladanan juga penting ya. Penting sekali. Tapi tentunya dalam perspektif kita berdialog ini, kita juga ingin mengajak bukan hanya pemerintah, tetapi semua stakeholder. Semua stakeholder. Karena Setuju. kita sangat menyadari bahwa ekosistem ini kan tidak bisa bergantung kepada satu orang. Ya. Janganlah nanti sok kejadian bencana, baru kita saling menyalahkan. Ya. Tetapi kita juga harus positif. Menurut saya, radio juga turut berperan untuk membantu mengedukasi masyarakat. meliterasi. Nah, Saya kira mimbar ada banyak sekali mimbar kan. Kita punya mimbar formal, mimbarnya pemerintah, kita punya mimbarnya gereja, mimbarnya masjid dan seterusnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk memberi seruan kepada umat bahwa menanam ini sangat penting. sederhana ya, Sederhana tapi sekali. bisa berdampak besar. Dan akan berdampak besar. Sekali lagi, manfaat, kepentingan dari menanam ini kan sudah ada di depan kita. Peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita sudah mengalami. Kita sudah pernah mengalami kan banjir bandang dan seterusnya. Saya terjebak ketika jembatan Ranuyapa putus. Saya terjebak di Ya, seyogianya itu menjadi lesson learned. Iya. Jangan hanya mengalir seperti jangan cuma kenangan, tapi ini tamparan nih keras untuk kehidupan kita. kita mengenang peristiwa itu untuk menjadi berkat. Kenangan kepada peristiwa itu juga menjadi berkat. Menjadi berkat. Saya kira itu penting sekali. Kemudian saya juga mau titip kepada semua bahwa menanam pohon ini ibadah. Karena kita berbuat untuk diri kita, untuk orang lain, untuk makhluk lain, dan untuk anak cucu kita. Itu ibadah. Luar biasa, bro. Itu ibadah. Jadi supaya semua menyadari ini bahwa bukan sesuatu yang sederhana. Kita akan jadi egois kalau kita ingin melihat kedamaian ini hanya untuk diri kita. Iya, persis sekali. Mari kita menjadi makhluk sosial yang benar. Ya. Mari kita menjadi umat yang peduli pada lingkungan, peduli pada masa depan. Ini. Jadi pro ekologis, tapi pro masa depan. Dan pro growth. Pro growth. Luar biasa ngobrolan kita siang ini, bro. Terima kasih. Tapi untuk menutup ini, adakah pesan-pesan sehubungan dengan bagaimana menanam pohon dan apa yang akan dibagi oleh-oleh dalam rangka tahun baru di hari Natal yang sudah dekat ini bagi audiens dari bro dengan segala pengalaman perjalanan ini? Baik, terima kasih. Pertama saya ingin mengucapkan selamat menyongsong Natal 25 Desember 2025 dan selamat tahun baru 1 Januari 2026. Tetap semangat, jalani hidup. Ketika kita menanam pohon, percaya bahwa kita menikmati sukacita. Terima kasih. Luar biasa. Listener Radio Digital Manado, obrolan kita sederhana, tetapi message yang disampaikan Bro Yopi kiranya menjadi navigasi baru di tahun baru. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang, bro. Selamat siang, makasih. Sama-sama.